semakin lama semakin sepi saja jamaah di masjid kita ini. Dari dulu cuma kita saja. Macam mana lagi, Bu? Yang lain kan tak nak ke masjid. Ya kita sajalah. Saya pun heran juga. Udah dibangunkan masjid besar-besar pun tidak ada juga yang datang. Ya udahlah. Kalau orang tu nak muah mengawak basuhnya orang tu kemari. Kemana semua jemaah ni? Wih, tiba-tiba pula menghilang. Jangan-jangan aku solat dengan para malaikat lagi. Tiba-tiba berdiri pula ulu Roma. Coba kalian tengok orang tua peka satu tuh. Setiap hari pasti begitu. Nanti dia bilang dia sholat sama malaikat. Sudah dibilang kalau baca doa itu jangan pejam mata. Jadi nampak dia kawan sudah selesai. Kau kata pun tak bakal dengar orang tua tu, Bu. Biarkan saja dia berkembang sesuka hati dia. Bu, kalian dah datang. Dah, cepatlah kalian sholat. Selagi masih ada masanya nih. Apanya yang baru sampai, Mat? Yang sama-sama kita sholat tadi apa? Ya udahlah. Kalau begitu cepatlah kalian sholat. Aku dah sholat duluan. Sudah tahu, Mat. Lah kita kan tadi sholat satu jamaah. Mek, kau tahu tak, Mek? Aku tadi sholat, Mek, satu jemaah dengan para malaikat. Tapi belum selesai lagi aku selesai berdoa, malaikat tu pun dah hilang. Malaikat apa, Mat? Malu ada malaikat tu macam kami kau. Mat, kamu memang sholat sama malaikat, Mat. Tapi malaikat pencabut nyawa. Untung saja tadi pas mau dicabutnya kamu tidak dengar. Makanya dia pergi. Memang selalu begitu, Bu. Aku pun tak paham, Bu. Entah amalan apalah yang aku punya nih. Hingga para malaikat tu gemah betul berjemaah dengan aku ya. Ya amalan kuping peka kamu itulah, Mat. Apalagi? Aku rasa pun begitulah, Lan. Itu maka malaikat tu suka ya. Alahai. Udahlah, Bu. Usah engkau ajak berdebat lagi orang tua pekak ni. Pendek umur engkau nanti, Bu. Betul engkau cakap tu, Mek. Bu, apa rencana kenajiran masjid awak kau menjelang bulan puasa besok kau? Bener, Bu. Kamu kan ketua kenajiran masjid dari sini. Mestinya dari awal-awal kamu persiapkan. Tenang kalian semua. Sudah saya rincikan untuk dana persiapan bulan Ramadan ini. Seperti perbaikan kamar mandi, pengecatan dinding, dan kita ganti karpet sajadah ini. Kurang lebih sekitar 50 juta biayanya. Mak besarnya. Ada rupanya dana 50 juta tu, Bu. Ya ada lah, Me. Selama saya yang memegang kenajiran masjid ini, infak dan sedekah meningkat dengan pesat. Dan yang paling terpenting, dana itu aman dan amanah. Berapa kas infak kita tahun kini kau, Bu? Setelah kita gunakan untuk bangunan menara, kurang lebih sisanya 65 juta. Banyak itu, Bu. Mat, ini kan mau menjelang bulan puasa. Apa usul kamu? Tak mesti juga, Tulan. Malaikat tu turun tu tak mesti juga kalau bulan puasa. Di bulan bila-bila pun dia mau juga turun. Yang paling penting di tempat dan orang yang suci. Terserah kamulah, Mat. Alahai. Cocok tu, Bu. Tapi teringat aku nih, Bu. Ini kan dah menjelang bulan Ramadan, Bu. Kira-kira apalah rencana kau tu nak menghadapi bulan Ramadan sebagai kenajiran? Alahai. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu yusallu alaihi wa sallimu taslima. Allah. Malik. Maliknya, Bu. Itu tuh.
Abuji. Siapa pula buat lomba lari maraton lansia ini? Tapi belum 17 Agustus. Alah, ponakanku yang bertuah satu nih. Orang sudah pontang-panting lari, dia kata maraton. Orang ngejar maling, Lep. Alah, kenapa kamu melompat? Ini ekspresi keterkejutan, Abuji. Kenapa siang-siang ada maling? Ini pasti maling yang salah hitung hari baik ini. Siapa yang pertama kali mengetahui maling itu masuk, Abuji? Saya lah, siapa lagi? Hah? Dengan kaki apa pula maling itu pertama kali masuk? Alah, kaki apa ada dia? Kenapa rupanya, Lep? Nah, itu berkaitan dengan perhitungan langkah baik buruknya dalam dunia permalingan, Abuji. Jadi, dalam dunia curi ada hitung-hitungannya juga, Lep? Ya tentulah. Kalau hari ini hari baik dia, Abuji, percuma saja kita kejar-kejar dia, maka tiada akan tertangkap. Tapi kalau hari ini hari buruk dia, kita tiada perlu mengejar. Dia akan tertangkap sendiri. Alahai, baru ini saya dengar. Dapat ilmu dari mana kamu, Lep? Ya dari maling lah, Abuji. Oleh sebab itu, Abuji, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu kaki mana yang masuk ke dalam rumah itu maling. Tapi ini tidak di rumah, Lep. Jadi dia mencuri di mana? Di masjid. Aduh, bahaya. Hei, kenapa kamu lari, Lep? Tapi mau kejar maling, Abuji. Maling itu bukan ke sana, tapi arah ke sana. Aduh, kenapa Buji tak kasih tahu saya? Karena saya tiada tahu dia ada dipakai kaki yang mana. Kalau curi di masjid memang belum ada hitung-hitungan, Buji. Ayo kita kejar. Alahai, tadi kita lari di stopnya. Ini dia lari ninggalkan aku. Cepat! Kemana larinya budak ini? Ngap betul dah aku rasa. Siapa yang hilangnya? Bener kamu bilang, Mek. Kelihatannya lebih berat mengejar maling itu daripada mengejar Siti. Mek. Iko nampaknya sampai nanangker tuh, Mek. Bener, Mek. Ini kelihatannya tempatnya lebih serem, Mek. Wuih, betul lah yang kalian bilang nih, Lan. Meriang dan Lan, udah tercium aku pun bau wanginya nih, Lan. Wuih, seram Bener. betul. Bener kamu bilang, Mek. Tapi kalau hantunya nanti datang, bagaimana ya? Adin lupa lo bawa tasbih ya, Lan. Untuk apa tasbih, Lin? Adin sering nengok di film-film kalau ada tasbih hantunya lari. Betul juga kau kata, Lin. Seram kali. Iya. Di sini rupanya muncul orang-orang tua ini. Nah, kebetulan ini ada anak muda bisa bantuin kita kalau hantu itu muncul. Kemana malingnya tadi? Wuih, belum dapat lagi, Bu. Kencang betul maling tuh lari, Bu. Kurang ajar sekali maling itu. Berani dia mencuri di dalam masjid. Iya, betul. Nah, itulah beruntung kamu ada, Talib. Jadi ada anak muda yang bisa mengejar maling itu. Tenang saja, Wak. Kalau ada saya semuanya aman. Kalau sampai tertangkap maling itu, Wak, akan saya patah-patah tangan sama kakinya. Betul kecewaan, Talib. Jen lagi siampun lah. Pasti itu. Bu, kau kenal tak sama tempat nih, Bu? Manalah saya tahu, Mek. Kenapa rupanya mau dijual rupanya tanah ini, Mek? Bukan, Bu. Kamu ini, Bu, pantang nampak tanah semua mau dibeli. Ini tempat angker, Bu. Sering orang lewat, ada yang penampakan penghuni sini. Betul, Bu. Kenapa rupanya? Takut kalian? Kalau perlu sama-sama hantunya saya beli sekalian. Apa, Bu? Bis, 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 bis. Bis apa yang kau panggil di semak-semak ini, Lep? Saya mau baca doa, Buci, tapi tersangkut di leher saya nih bisnya. Dah, tersangkut bisnya di lehernya, Bang. Kot, ini kan budak yang pernah terkincit dalam celana tuh, Kot. Betul, Bang. Orang-orang tua. Kenapa kalian kemari? Kenapa tak jadi azan?
Padahal setan-setan tuh dah pada tutup kuping takut dengar hajan. Sebagian dah tersuhut di paret. Ada pula yang tabrakan sama kuntilanak ya kot. Betul bang. Yang lebih kasihan lagi si pocong bang. Tengah asik-asikan karaokean. Dengar pula suara ajan. Betabur semua bang. Hantu jelek. Kami sedang mencari pencuri yang mencuri kotak impak di masjid tadi. Berani Abu Cik ini. Ternyata sebab budak kecil tu kalian tinggalkan jemaah solat ya. Oi, tua tak guna, tak punya malu. Sebab anak kecil pun kalian kejah-kejah. Hai. Kamu jangan banyak cerita. Coba kamu tunjukkan di mana anak itu bersembunyi. Mana bisa? Budak tu dah masuk ke dalam kawasan kami. Jadi wajib atas kami untuk melindunginya. Ya kot? Betul bang. Dasar setan terkutuk. Kerjaan kalian membela perbuatan terkutuk. Yah, jaga sikit mulut kau lah. Beserak nanti gigi kau yang tak seberapa itu. Kot, tenang kot. Jangan terbawa emosi kot. Palak aja aku bang. Orang-orang tua yang dah bau makam. Betul. Kalian lebih buruk daripada kami. Perbuatan kalian tu jauh lebih buruk daripada kami-kami ini. Ya kot? Betul bang. Abu Cik, sudah Abu Cik bacakan saja ayat kursi biar setan-setan terkutuk ini terbakar, Abu Cik. Betul Bu, biar kami bantu berzikir. Iya Bu. Tenang kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa dia malah aminkan Bu? Abu Cik, kenapa setan terkutuk-kutuk ini tiada terbakar? Mungkin Abu Cik ada salah bacanya. Kenapa kalian tidak takut dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran? Manusia bodoh. Aku kan dah kata, kami ini bukan setan. Betul. Kami ini makhluk jin yang sama juga seperti kalian, dituntut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kot? Iya bang. Tapi tak macam kalian. Setiap hari kalian baca Al-Quran, tapi tak pernah berkesan dalam hati. Apa lagi wujud dalam perbuatan? Betul bang. Bacaan daun talas hilang tanpa berkesan. Apa maksud kamu? Aku tahu siapa budak kecil itu. Dia tu cuma anak yatim yang kelaparan. Sekarang pun dia sudah menjadi anak yatim piatu. Sebab mak dia dah meninggal dunia 1 minggu yang lalu. Betul. Makam mak dia pun belum lagi kering. Masih basah dari bunga-bunga. Kalian hari ini dah memburunya dan nak membunuhnya. Di mana hati nurani kalian? Tetapi bukan berarti dia boleh mencuri kotak amal. Betul. Dia tidak akan mencuri kotak amal dalam masjid itu. Kalau kalian tak lalai dengan kelaparannya. Betul. Kalian cuma berbangga-bangga mengumumkan kas masjid kalian tu dengan pengeras suara. Sombong bang. Sombong kali. Kalian tak sadar ada budak yatim yang kelaparan di samping rumah kalian. Betul. Lalu kemana semua uang kas yang berjuta-juta? Kami kan sudah bangunkan masjid supaya masyarakat nyaman beribadah di dalamnya. Memangnya ada rupanya masyarakat yang datang ke masjid itu? Aku tengok cuma engkau saja bentuk makhluk yang datang ke masjid itu. Engkau muadzin, engkau imam, engkau juga makmum je. Yang penting masjidnya besar. Suatu saat nanti pasti banyak jamaah yang bersolat di situ. Kamu juga, Lip. Kapan kamu ke masjid? Saya bukan tiada mau ke masjid, Abu Cik. Tapi saya terlalu ketinggalan kalau mau ke masjid. Kalau saya mau sholat maghrib, ternyata di masjid sudah sholat isya. Kalau saya mau sholat isya, di masjid sudah azan subuh, Abu Cik. Itu namanya sholat dalam rencana.
Manusia bodoh. Kalian tak salah bangun masjid itu megah-megah. Cuma saja kalian lalai membangun manusianya dan umatnya. Tuh, dengar tuh. Kalau kalian bangun manusianya terlebih dahulu, maka masjid itu pun akan terbangun dengan sendirinya Betul. tanpa kalian harus meminta-minta. Tapi kalau kalian bangun saja masjidnya tanpa kalian bangun umatnya, maka inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah. Di mana masjid itu tinggal megah tiang-tiang dan bangunannya saja, tapi tak ada manusia dan umat yang masuk di dalamnya. Abu Cik, mungkin Datuk Hantu ini dulu mantan ustadz. Mungkin juga, Lid. Tapi kan Tuhan tuh tak semua umatnya jauh, ya kan Bu? Iya. Masih ada kami dekat masjid tuh yang rajin ke masjid. Cuma orang-orang tua yang dah nak expired nih. Kalau tak ada suara budak-budak kecil yang mengaji di dalamnya, kalau tak ada suara anak-anak muda yang mengumandangkan azan di dalam masjid itu, alamat suram masa depan masjid itu. Anak-anak kecil itu cuman bikin ribut saja di masjid, biar mereka sholat dan mengaji di rumahnya masing-masing. Bodoh. Budak kecil mana pula yang tak ribut? Engkau tak ingat yang kau kecil pun dulu lebih parah daripada budak tu? Punggung siapa yang tak engkau sipak? Tapi mengganggu orang beribadah. Mendiamkan budak-budak tu bukan dengan cara menghardiknya, tapi dengan cara menasihatinya. Hei, lagi pula, kenapa kalian lebih resah lagi budak-budak tu ramai di dalam masjid daripada mereka diam dan tekun di depan televisi dan handphone mereka? Bodoh. Benar juga kata dia ini ya, Bu. Patutlah budak-budak tu takut ke masjid, Bu. Rupanya asal ribut sikit engkau marah, Bu. Betul juga ya. Tapi gimana dengan anak pencuri kotak amal tadi? Terserah kepada kalian. Cuma satu pesanku. Dalam setiap jiwa yang kelaparan dan kehausan, ada Allah yang begitu dekat dengan mereka. Betul. Apakah kalian tak pernah mengasah hati nurani kalian? Astagfirullahaladzim. Ternyata saya bermimpi. Alhamdulillah, ternyata kotak infaknya masih ada. Ya Allah, apa arti dari mimpiku tadi? Anak yang mengambil kotak ini tadi betul-betul anak yatim di kampung ini. Kalau begitu, saya harus panggil yang lain-lain untuk membuka kas masjid ini dan membelanjakannya untuk fakir miskin dan anak yatim. Supaya mereka tidak kelaparan di bulan Ramadan nanti. Nak kemana kita kemah sebenarnya nih, Bu? Bukan kemah, Man. Kita nih nak bagi-bagi sembako, Man. Terserah kamu mana. Ini barangku. Bu, tak salah kan, Bu? Memang ini rumah budak tu, Bu. Ini rumahnya, Mek. Dia memang numpang di belakang rumah orang. Kalau ayolah kita masuk, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita nak susul siapa lagi nih, Bu? Aduh, bukan susul, Man. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada suara orang lagi tuh. Coba dibaca dulu.